Udah, nggak usah takut. Biar aku cek keluar. Oh, mau kesal aku nih, kata si Pojan kan. Pojan keluar, Wak. Keluar dari tenda, kan memang dia yang paling pemberani. Dia keluar, belum ada apa-apa tuh. Dia noleh lah ke sekitar tenda itu buat ngecek, nggak ada apa-apa juga. Tapi pas dia nengok ke belakang lagi, Wak. Hey, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Gimana kabar kalian semua, wae? Semoga selalu sehat dan bahagia dimanapun kalian berada ya. Selamat makan buat yang lagi makan, selamat nyetrika buat yang lagi nyetrika. Dan yang seperti sudah kalian tunggu-tunggu, di malam ini aku akan kembali lagi membawakan satu kisah horor Wawa part 335 kalau nggak salah. Jadi kisah malam ini tuh dialami sama Wawa dan juga teman-temannya Wawa yang lagi berkunjung ke salah satu situs di Sulawesi Utara, Wak. Perjalanan mereka yang awalnya seru-seru aja dan juga menyenangkan ya, berubah menjadi mencekam pada saat salah satu dari mereka diliatin sosok misterius di tepi sungai yang ada di sana. Berawal dari situlah, Wak, satu persatu dari mereka pun mengalami berbagai kejadian mistis, mulai dari diliatin sosok-sosok dan juga suara-suara aneh. Nah, penasaran gimana kisah selengkapnya? Jadi tanpa berlama-lama, kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Tapi tunggu sebentar, Wak. Sebelum aku masuk ke kisahnya, aku mau sampaikan satu informasi penting nih buat wawa-wawa kesayangan aku semua. Karena di sini aku pengen makin deket dan sharing lebih banyak dengan kalian. Aku mau mengundang kalian untuk bergabung di YouTube membership Nadia Omara. Dengan menjadi YouTube memberku setiap bulannya, Wak, kalian akan mendapatkan pertama, tambahan satu konten eksklusif dengan experience baru yang tidak biasa. Terus ada kalanya juga nih, konten eksklusif ini bisa menjadi tempat aku dan tim bisa lebih bebas berekspresi lagi, tanda kutip, dan juga menyampaikan informasi detail yang tidak bisa kami sampaikan di konten-konten biasanya. Dan selain itu kalian juga akan mendapatkan badges khusus di samping nama akun YouTube kalian, dan juga nantinya kalian bisa saling komen dengan berbagai emoji khusus khas Nadia Omara Channel. Tapi ini nggak ada paksaan, Wak, ya, buat kalian yang mau-mau aja. Cara bergabungnya juga gampang sekali, Wak. Kalian tinggal langsung masuk ke halaman channel YouTube Nadia Omara, lalu klik tombol join atau gabung. Dan kalau sudah, kalian tinggal langsung melakukan pembayaran melalui dompet digital yang kalian punya. Udah selesai. Selamat bergabung dan selamat menikmati konten eksklusif dari kami di YouTube membership Nadia Omara. Kita tunggu kalian di room members only ya. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan malam ini tuh dialami sama wawa kita yang bernama Dito dari Sulawesi Utara. Halo Mas Dito. Nah, jadi kisah ini tuh terjadi di tahun 2022 kemarin, waktu Dito dan teman-temannya ini lagi menjelajah alam di sebuah situs yang ada di sana. Jadi ceritanya, Wak, di bulan Februari tahun 2022, Dito ini diajak sama teman-teman SMA-nya untuk reunian karena mereka memang udah lama nggak ketemu nih. Mereka pun janjian lah itu ngumpul di tempat tongkrongan untuk membahas mereka mau jalan-jalan kemana gitu kan. Nah, di tongkrongan itu ada 10 orang, Wak, termasuk Dito kawannya kita, terus ada Randy, Dika, Fauzan, Putra, Fahri, Taufik, Dewi, Nadia, dan Nadia juga namanya sama Vira, Wak. Jadi ada 7 cowok 3 cewek gitu ya. Nah, di situ Randy bilang, gimana kalau misalnya kita ke Batu Bekamar aja, Wak, yuk kita sekalian ngecamp aja semalam di sana, kata kayak gitu. Nah, Batu Bekamar ini apa? Batu Bekamar ini adalah sebuah situs di Sulawesi Utara di mana di sana tuh ada batu besar yang berlubang-lubang, Wak, macam kamar yang dulunya dipakai untuk menyimpan jenazah sebelum prosesi pemakaman akhir. Nah, sekarang area itu udah jadi tujuan wisata sejarah di sana. Letaknya katanya agak tersembunyi dan untuk ke sana tuh biasanya akan ngelewatin kebun warga dulu, terus nyebrang beberapa aliran sungai kecil. Terus barulah itu masuk ke jalur tanah di pinggiran hutan. Medannya itu memang nggak terlalu ekstrim, Wak. Nggak begitu nanjak, tapi katanya lumayan licin kalau habis hujan, kata Dito. Nah, di lokasi itu batunya berdiri di area sunyi dengan vegetasi yang cukup rapat, Wak. Ada pahatan sederhana di permukaannya dan suasana tuanya kerasa kali di situ. Tenang, lembab, dan bikin merinding hangat lah gitu, Wak. Kayak gitu. Di situ Randy pun nunjukin lah ini foto-foto kawan yang pernah pergi ke sana ya kan. Oh, ini, Wak, nih Batu Bekamar, kesini aja kita yuk gitu. Nah, pas lihat itu Dika, Vira, sama Putra langsung excited, Wak, karena kebetulan mereka bertiga juga memang suka kegiatan alam nih yang bertiga ini. Sementara kawan-kawan yang lain agak sempat ragu, tapi medannya aman gak, Wak, ya ke sana gitu. Randy bilang aman, woi, aku udah sempat juga kok browsing medannya nggak begitu nanjak. Aku juga tanya sama temanku aman-aman aja. Nanti kita pelan-pelan aja jalan sana gitu. Akhirnya karena Randy bilang di sana aman dan mereka juga pengen nyoba sesekali menjelajah alam bersama-sama nih, jadinya mereka bersepuluh pun sepakat lah, Wak, mau ngecamp di Batu Bekamar itu.
Nah, singkat cerita, mereka pun berangkatlah ke Batu Bekamar di hari Selasa tanggal 15 Februari 2022. Nah, dia ingat kali aku. Sengaja nggak ngambil weekend katanya biar nggak terlalu rame. Mereka ngumpul lah di rumahnya si Randy jam 7 pagi. Nah, dari sana mereka naik 2 mobil, Wak, dan menempuh perjalanan kurang lebih 2 jam sampailah ke base camp pendaftaran yang ada di situ, di desa X lah kita sebut. Nah, pas nyampe di lokasi, mereka sempat bingung, Wak, karena di sekitar tempat parkir tuh nggak ada loket pendaftaran gitu loh. Bahkan pelang penanda jalan pun katanya nggak ada, kata si Dito. Nah, si Randy ini nanyalah ke warga setempat. Kebetulan waktu itu ada 2 warga yang lagi mau berkebun, namanya Pak Wahyu sama istrinya. Randy nanyalah sama mereka, "Pak, Bu, permisi, kalau misalnya mau Batu Bekamar lewat mana ya Pak ya? Terus beli tiketnya di mana?" katanya. Pak Wahyu ini nyaut, "Oh, nggak ada tiket masuknya, Nak. Tapi kalau butuh jasa tour guide, ada warga di sini. Kebetulan anak saya juga sering kok nganter-nganter pengunjung untuk masuk ke Batu Bekamar," katanya. "Kalau misalnya kalian mau diantar sama anak saya, ya nggak apa-apa," kata kayak gitu. "Oh, bolehlah Pak, mau," kata si Randy kan. "Oh ya udah, yuk ke rumah saya dulu," kata Pak Wahyu. Mereka nurutlah itu, ikutlah ke rumahnya Pak Wahyu. Nyampe di sana, Dito sama rombongannya ini langsung dikenalin sama anak laki-lakinya Pak Wahyu, namanya Rido. Kebetulan mereka juga seumuran sama kami, Nadia. Kenalan lah kami kan, apa segala macam, nih Randy, ini Nadia, ini apa segala macam. Habis itu Randy bilang, "Rido, tapi kami mau ngecamp do di sana semalam, nggak apa-apa kah? Kamu bisa nemenin kan sampai besok? Jadi nggak cuma nganterin aja," kata. "Oh, bisa Ren, aman. Kalau ngecamp nanti aku pasang tarif satu orang 35.000 aja." "Oh, oke, nggak apa-apa." "Yaudah, kalau kayak gitu aku ambil perlengkapannya bentar ya," kata Rido. "Oke do," kata mereka. Dah, habis ngambil semua perlengkapan, Rido pun ngebriefing lah, Wak, mereka satu persatu soal medan yang akan dilewati. Ini kan Rido bilang, "Perjalanan sampai ke Batu Bekamar kurang lebih 4-5 jam kakak-kakak. Nanti kita bakal lewat kebun warga, kita akan masuk area hutan, dan di sana nanti ada 4 sungai kecil. Kita harus nyebrangin semuanya. Dan tolong nanti jangan ada yang mencar. Dan juga perlu diingat, selama di perjalanan jangan berisik, jaga ucapan, jaga sikap. Kalau ada yang capek atau pusing langsung bilang sama aku. Terus, kalau kalian lihat hal-hal aneh selama perjalanan, diam aja. Tolong, aku minta tolong diam aja, jangan cerita waktu lagi di sana. Ceritanya waktu kita udah pulang aja." "Ngerti?" kata Rido. "Oh iya siap, ngerti Rido," kata mereka. Dah, akhirnya Rido pun lah yang memimpin doa juga. Terus sekitar jam 11 siang mereka bersebelas ini pun udah sama Rido ya, mulailah jalan, Wak, ke Batu Bekamar. Awalnya mereka ngelewatin jalan setapak tuh, terus lewatin area perkebunan warga ya kan. Sampai sekitar 2 jam perjalanan mereka mulai memasuki hutan lebat dan juga menyeberangi sungai pertama yang tingginya sebetis orang dewasa. Nyebrang. Terus lanjut jalan lagi nih, sampailah ketemu sungai kedua, nyebrang lagi gitu, nyebrang. Sampai sini masih aman-aman aja, Wak. Mereka enjoy kali dengar cerita Rido juga bercerita ya kan. Mereka juga ada yang asik ngobrol, ketawa-ketawa juga. Dah, ya biasa lagi kumpul sama kawan-kawan SMA gitu. Terus ada lagi di tempat yang belum mereka kunjungi apa segala macam. Nah, sampailah mereka di sungai ketiga. Disinilah suasana tiba-tiba berubah mencekam, Wak. Nah, jadi waktu mereka udah masuk ke sungai ketiga nih, rombongannya Dito nggak sadar kalau salah satu teman yang perempuan namanya Dewi ketinggal di belakang, Wak. Mereka nggak ada yang ngeh nih pertamanya. Dan mereka nyebrang tuh sungai ketiga. Barulah beberapa ratus meter setelah ngelewatin sungai ketiga ini, Dito yang ngeh duluan. "Dewi mana, Wak?" katanya. Yang lain ikut celingukan juga tuh ke belakang ya kan. Tapi nggak ada satupun juga yang ngeliat Dewi. Iya ya, mana si Dewi nih? Panik mereka semua. Nah, si Rido yang di depan si guide ini pun langsung, Wak, gas lari balik ke belakang ke arah sungai tadi untuk nyariin si Dewi. Disusul juga nih sama yang lain ya kan. Nah, pas nyampe di ujung sungai yang ketiga ini, Rido ngelihat Dewi di seberang sungai itu lagi berdiri, Wak, mendongak ke atas sebuah pohon yang besar kali. Memang pohon itu ada di pinggir sungai. Didongak aja gitu. Diteriakin lah sama mereka yang di seberang kan, "Dewi, woi, Dewi," gitu dipanggil-panggil. Nggak nyaut si Dewi nih, Wak, nggak ditengok sama si Dewi. Akhirnya disamperin lagi lah itu sama si Rido, nyebrang lagi mereka. Pun waktu dideketin sama mereka, Wak, Dewi nggak gerak sama sekali, tetap kayak gitu dan tatapannya kosong pula. Ini ada yang nggak beres nih sama si Dewi, kata si Rido kan. Akhirnya Rido cepat-cepat ngambil air yang ada di sungai, taruh di telapak tangannya, dibaca-bacain doa sama si Rido, dibasuhlah wajah si Dewi pakai si air itu. Terus dibasuh ya kan. Habis itu baru Dewi tersadar, Wak. Cuman lemas badannya, gemeteran, takutan juga mukanya kan. Nah, ngeliat itu yang lain pada khawatir kan. Si Nadia nanya, "Dew, ngapa kau? Kau tengok apa?" Tapi di situ langsung dipotong sama si Rido. "Udah, stop. Udah, jangan ditanya dulu, kau juga jangan ngomong apa-apa, Dewi. Kayak udah aku bilang tadi, jangan cerita apapun yang kalian lihat selama di sini ya."
Dan sekarang mending kita istirahat dulu di sini sampai kondisi si Dewi ini membaik. Habis itu kita lanjut jalan lagi, kata. Jangan di sini, kata si Rido. Dah lah tuh, mereka nurut lah apa kata si Rido. Kan memang itu, jangan sebutkan apa yang kau alami di sini, yang kau tengok di sini, di waktu lagi di sini, nanti aja waktu pulang. Mereka nurut, mereka milihlah istirahat bentar di tepi sungai itu kan, menjauh dari si arak pohon itu. Tapi waktu lagi istirahat, Dewi ini belum bisa rileks gitu lah. Dia masih kepikiran sama apa yang dia alami tadi. Nah, apa yang dialami sama si Dewi? Nih kita masuk, kalau kita kan nggak apa-apa, kita langsung ceritain aja ya. Nah, jadi POV dari si Dewi dia. Pas dia jalan itu sebelum sampai ke sungai ketiga, waktu jam sungai ketiga ini. Waktu dia jalan sampai di dekat sungai itu, Dewi ngerasa macam ada yang ngawasin dia dari arah belakang. Makanya dia sempat berhenti bentar. Berhenti, dia ngecek lah ke belakang. Dicek nggak ada apa-apa, Nah, nggak lama dari dia ngecek itu, Dewi tiba-tiba dengar ada suara gemerisik dedaunan dari pohon besar yang ada di tepi sungai itu. Tuh pohon dia berdiri tadi tuh, suaranya berisik kali, macam kena angin kencang. Padahal waktu itu juga lagi nggak ada angin sama sekali. Karena penasaran, Dewi dongak lah itu ke si pohon itu. Dan disitulah Dewi ini dikejutkan sama sosok kera warna hitam lagi bergelantungan di atas pohon. Ya, bukannya biasa dia kalau misalnya di hutan ada kera kayak gitu. Enggak, aneh apa keranya. Ukuran badan kera itu besar kali, macam ukuran orang dewasa. Terus salah satu tangannya megangin kain merah, ya. Dan si sosok kera itu nggak ada matanya, ya. Kayak gitu. Waktu itu Dewi kan langsung teriak kan, langsung teriak sekejang-kejangnya, tapi entah kenapa suaranya nggak bisa keluar tuh nengok itu, dan badannya langsung nge-freeze gitu loh, nggak bisa digerakin sama sekali. Dia udah berusaha manggil kawan-kawannya itu, tapi tetap mulutnya itu betul-betul nggak bisa kebuka gitu loh, macam orang ketindihan tapi berdiri posisinya. Makanya kawan-kawannya pada nggak tahu, orang Dewi juga nggak keluar suaranya kan, makanya itu dia ketinggalan. Untung kawan-kawannya ada yang ngeh. Itu yang dialami sama si Dewi, itu yang ditengok di pohon besar itu. Dan cerita ini nggak dia sampaikan ke kawan-kawannya karena kan tadi dilarang sama si Rido kan, tapi itu yang dialami sama si Dewi. Dah, itu gangguan pertama dari kelompok ini ya. Nah, setelah kondisi Dewi udah agak membaik, Dito sama rombongannya memutuskan untuk tetap melanjutkan perjalanan. Nggak pulang mereka, karena Rido bilang kita lanjutin aja gitu. Tapi kali ini urutan jalannya udah ditentuin, jadi biar nggak ada yang ketinggalan lagi. Jadi urutannya diganti lah gitu. Putra, Dika, Randy jalan paling depan, Dewi, Nadia, Vira di tengah yang perempuan-perempuan, Dito, Taufik, Fahri, Fauzan sama si Rido jadi paling belakang, si tour guide-nya belakang. Mereka pun jalan lah ini beriring-iringan membelah hutan. Sampailah di satu tempat mereka ngelihat ada satu pohon lagi, tapi pohon beringin. Besar kali pohon beringin itu, Nadia. Dan di bawah pohon itu ada sajen yang isi ada buah kelapa, terus ada koin, ada dupa, ada uang 2000-an, dan ada kain warna merah. Waktu nengok kain itu, firasat si Dewi langsung gak enak. Gara-gara kan tadi dia nengok ada kera pegang kain merah ya kan. Jadi sepanjang jalan itu Dewi cuma baca-baca doa aja terus. Nah, sementara Dito sama yang lain ya cuman penasaran, ditaruh sajen di sini kayak gitu-gituan. Mereka tanyalah ke si Rido kan, buat apa sesajen itu Rido? Siapa yang naruh di situ gitu kan? Rido bilang udah sudah fokus jalan aja, nanyanya besok aja kalau kita udah sampai di base camp, kata si Rido. Akhirnya Dito sama yang lain gak banyak tanya, lanjutlah jalan lagi. Sampai sekitar jam 3:30 sore, mereka pun tibalah di sungai keempat nih, sekaligus juga menjadi tempat tujuan mereka. Karena apa? Karena tepat di seberang sungai itulah situs Batu Bekamar ini berdiri. Nah, di situ Dito dan yang lain pun bisa ngelihat dengan jelas sekitar 10 meter di depan mereka dari tepi sungai itu ada tebing batu besar yang dindingnya berlubang-lubang. Bentuk lubangnya macam gua persegi itu loh, sekitar 2 kali 0,5 meter katanya. Dan jumlah lubangnya juga ada banyak dan tersusun rapi lah di dinding-dinding batu itu. Dan kalau dilihat dari bentuknya yang teratur, lubang-lubang itu macam pahatan manusia, Nat. Jadi bukan terbentuk secara alami lah gitu. Nah, menurut penjelasannya si Rido, lubang-lubang itu dulunya dipakai untuk tadi itulah menyimpan mayat, tapi sekarang udah enggak. Dulu memang fungsinya sebagai rumah sementara jenazah gitu loh, sebelum akhirnya pemakaman akhir dimulai gitu, karena dianggap lebih aman dari hewan atau juga banjir, sekaligus juga menjadi tempat penghormatan leluhur. Bahkan ada satu keluarga atau satu farm lah gitu yang dimasukkan ke dalam satu rongga kayak gitu. Nah, setelah mendengar penjelasan singkat dari Rido, si Wawa, si Dito sama si Randy memutuskan untuk lebih dekat lagi ke Batu Bekamar itu. Sementara kawan-kawan yang lain istirahat itu duduk di sana dekat sungai itu. Nah, nggak lama setelah ngelihat-lihat lebih dekat ini, si Dito sama si Randy yang lagi nyusul ke depan, nyusul lebih mendekat ke Batu Bekamar, tiba-tiba berteriak, wow, kayak gitu kan. Kenapa mereka teriak, Karena mereka ngelihat ada tulang belulang di salah satu lubang tebing, dan di dekat tulang belulang itu
ada kain warna merah. Jadi macam kain merah yang dekat sesajen yang mereka tengok di pinggir jalan tadi tuh, ditengok lagi sama mereka. Berlarilah si Dito, wah gitu. Mungkin kaget karena nengok ada tulang belulang di situ kan, wah. Yang lain juga jadi ikutan panik. Ngapa Kenapa kalian? Di situ aku sebenarnya udah nggak tahan kalian ada pengen cerita aku. Tapi kan Rido, jangan kau cerita, diam aja kau. Rido kan memang nggak ngebolehin cerita apapun yang dilihat waktu itu ya kan. Akhirnya udah Dito cuma bilang ya udah besok aja lah guys aku cerita. Aduh, kenapa kita lihat ya kayak gitu. Meskipun Dito nggak cerita, tapi kawan-kawan aku udah langsung nangkap Nadia. Pasti aku sama si Randy ini ngalamin sesuatu yang nggak biasa tuh di situ. Akhirnya, udah, mereka jadi ikutan takut lah semua ya kan. Tapi di situ Rido langsung menenangkan mereka. Udah, kalian nggak usah mikir yang aneh-aneh, nggak ada apa-apa. Dito, Randy, kau basuh muka kau pakai air sungai itu. Dan habis ini kita cari tempat untuk bikin tenda ya. Udah mau maghrib soalnya kata Rido. Udah, mereka nurut lah ini. Nah, sebelum mau bangun tenda ini, Wak, Rido bilang lagi, Wak, tunggu bentar. Sebelum kita bangun tenda, aku mau bikin lingkaran dulu ya, kata gitu. Nah, Dito sama yang lain gak paham apa nih lingkaran apa nih, kata si mereka ya kan. Tapi yang jelas abis bilang kayak gitu, Rido macam ngamatin pepohonan dulu dari atas. Dia tengok sekeliling, dia cek semuanya. Sudah jalan tuh keliling ya kan. Lumayan lama lah, 15 menitan lah itu untuk mencari lokasi yang pas untuk dibangun tenda. Nah anehnya meski udah mutar-mutar keliling ke sana kemari Wak, pada akhirnya Rido milih area camp di dekat tebing batu bekamar. Betul-betul dekat. Nah dia paling cuma 20 meter lah dari batu bekamar itu. Malah milih ke situ. Si Nadia bilang kan, bang, apa nggak cari di tempat lain aja bang? Dekat kali ini jaraknya sama batu kamar. Seram lo bang, kalau malam bang, tempat lain aja lah yuk. Udah tenang. Inilah tempat yang paling aman buat kita ngecamp, kata si Rido. Nah denger itu ya udah mau nggak mau mereka semua pada nurut ya kan. Karena kalau dilihat dari awal berangkat kan memang cuma Rido lah yang kelihatan sangat menguasai medan gitu. Dia juga warga lokal di sini. Nah dia untuk ya kami nurut sama dia. Akhirnya sekitar jam 4:30 sore mereka diriin lawak 4 tenda mereka diriin. Tenda 1 diisi Wawa, Dito, Dika, Fauzan. Tenda 2 diisi Taufik, Fahri, dan Putra. Tenda ketiga perempuan semua, Dewi, Nadia, sama si Vira. Terus tenda keempat, Randy sama Rido. Ya. Nah selesai bangun tenda itu mereka masak-masak. Dan malamnya mereka pun bikin acara api unggunan gitulah di depan tenda. Mereka makan sambil ngobrol-ngobrol. Kami nostalgia, kami nyeritain itu masa-masa sekolah kami dulu ya kan. Nah karena keasikan ngobrol mungkin, karena keasikan bercandaan, ketawa-ketawa kami lepas. Nadia ditegur sama si Rido, jangan kencang-kencang kali ketawanya Wak gitu kan. Tapi namanya juga lagi nostalgia kan katanya. Pasti banyak juga tuh cerita cerita lucu yang kami kenang lagi. Jadi ketawa lagi kami, kelepasan lagi ketawanya. Nah waktu lagi asik cerita ini, dari POV-nya Vira Wak, yang tadi ketindih berdiri itu, dari POV Vira nggak sengaja nengok ke arah batu bekamar. Batu bekamar kan dekat mana? Tengok ke sana. Di situ Vira langsung nge-freeze Wak. Kenapa? Dia ada nengok banyak kali macam anak-anak kecil, Wak. Macam anak-anak kecil di dalam salah satu kamar di situ. Banyak katanya. Waktu dia mati lagi wajahnya macam kerak. Soalnya mata mereka nyala gitu, Wak. Macam mata kucing yang kena senter malam-malam tuh kayak gitu. Dan mereka cuman dia melotot-lotot ke arah si Vira sama rombongannya. Apa nggak syok si Vira? Tapi dari POV kawan-kawannya Vira, yang mereka lihat Vira ini lagi ngelamun. Ngeliatin itu batu bekamar ditepuk sama si Rido. Vira, jangan ngelamun. Waktu ditepuk baru si Vira ini sadar, Wak. Langsung menangis si Vira di situ kan. Hampir aja tuh katanya si Vira ini keceplosan mau cerita, tapi langsung di stop sama Vira. Vira, udah, kau nangis saja, nangis lah nggak apa-apa. Jangan kau cerita, Vira. Dah pindah sini, pindah. Jangan kau ngadap lagi ke sana. Dah sinilah. Nurut deh, Wak. Dia pindah posisi duduk, terus kawan-kawan yang lain berusaha mencari obrolan lain lah supaya si Vira ini nggak ke distract ya kan. Itu padahal kami penasaran. Aduh, apa lagi ditengok sama si Vira nih kayak gitu ya kan. Cuma ditahan nggak boleh sama si Rido cerita di sana. Akhirnya sekitar jam 11 malam mereka udah mulai ngantuk ya kan, dan kebetulan malam itu turun hujan. Wah alamak, hujan. Bereslah mereka, masuklah ke tenda masing-masing. Vira tadi masuk ke tenda perempuan bareng Nadia sama si Dewi. Tapi sampai tengah malam Wak, nggak bisa tidur si Vira ini gara-gara dia keingat sama sosok anak-anak yang dekat atas tadi tuh. Sementara Dewi sama si Nadia udah tidur pulas itu. Nggak tenang kali si Vira ini kan. Nah sampailah beberapa menit kemudian Vira tiba-tiba ngerasa tendanya ini Wak macam lagi digoyang-goyang dari luar. Awalnya Vira pikir itu gara-gara kena air hujan mungkin ya kan. Tapi makin lama guncangannya makin kuat sampai bikin Nadia sama si Dewi ini kebangun.
Weh ngapa nih, gempa kah? Gempa kah? Kata mereka. Gak tahu aku Nan, gak tahu. Dari tadi nih goyang-goyang. Macam ada orang di luar yang goyang-goyang ini nih. Aku gak berani nengok keluar, kata si Vira. Makin dibiarin Wak, guncangannya makin kencang lagi. Ini goyang itu tenda mereka. Akhirnya Nadia Wak yang ngeberanin ngecek keluar. Cep, dia buka ya kan. Baru beberapa detik aja dia keluar langsung teriak si Nadia. Gitu. Apa ditengok sama Nadia? Ya ditengok Nadia di depan tenda mereka itu. Ada sosok anak kecil Wak, macam tuyul katanya, botak kepala ya, tapi bertanduk ya. Terus dia punya ekor, tangannya berbulu, mukanya hancur. Pingsan langsung. Nah dia auto nengok itu. Vira sama Dewi langsung nyusul keluar lah kan. Dan begitu nyampe keluar, Vira yang teriak gitu. Cuma yang ditengok sama si Vira bukan yang macam ditengok Nadia Wak. Yang Vira lihat itu ada sekumpulan sosok anak-anak yang wajahnya macam kera tadi itu. Persis seperti apa yang dia tengok di tebing batu bekamar itu. Cuma kan tadi di atas di depan dia. Dan jumlahnya katanya lebih banyak lagi Wak. Pingsan juga si Vira. Bayangkan apa gimana kalau jadi si Dewi tuh. Vira, Nadia teriak pingsan dua-dua ya. Dan jangan salah, Dewi juga ngelihat Wak. Tapi yang dia lihat sosok tuyul bertanduk macam ditengok sama Nadia itu. Untungnya dia nggak pingsan. Langsung berlari lah si Dewi ke tenda laki-laki. Wah Dito, Dika, Fauzan bangun kata. Waktu diteriakin Dewi baru tersadar mereka. Waktu si Nadia sama si Vira teriak nggak sadar laki-laki ini. Langsung pada nyamperin tenda si cewek ini kan. Vira sama si Nadia langsung diangkat masuk ke dalam tenda, dibaringin pelan-pelan, dikasih lah minyak kayu putih di area leher sama di pelipisnya. Nggak bangun-bangun orang berdua ini. Nadia ngelihat itu Fauzan salah satu kawan si Wawa ini emosi dia Wak. Dia keluar ambil kayu, teriak-teriak dia dekat luar itu. Keluar kalian! Kalian apa kan kawan-kawan aku? Keluar kalian! Jangan berani-beraninya kalian, aku nih lebih berani. Kayak gitu pula kata siapa ini, kata si Fauzan. Rido lah, jangan gitu, jangan teriak-teriak kau. Makin marah mereka nanti, udahlah aku tenang aja dulu. Vira, Nadia biar aku yang urus. Masuk aja kau dulu, tenangin diri kau dulu. Oke, Fauzan masuklah ini ke tendanya kan. Sementara Rido masuklah ke tenda cewek Wak. Rido ngolesin Vira sama si Nadia ini pakai minyak kayu putih sambil dibaca-bacain doa. Dan alhamdulillahnya nggak lama sadar mereka berdua Wak. Dan di sini lagi-lagi Rido bilang, waktu udah bangun. Ya, udah bangun, tenang, jangan teriak, jangan cerita apa-apa. Sabar, tahan semuanya. Tahan. Ya, sudah. Banyak-banyak berdoa. Jadi sampai di titik ini, Wak, mereka bersepuluh ini atau bersebelas sama si Rido, nggak ada yang tahu kawan-kawan yang lagi teriak, yang lagi pada ketakutan ini nengok apa. Mereka komit nggak buka suara di situ, Wak. Jadi nggak ada yang tahu. Tadi Dewi nengok apa, ini nengok apa, itu nggak ada yang tahu. Karena sebegitunya dilarang sama si Rido. Terus di situ waktu udah bangun mereka kan, Rido bilang, tolong nanti ada 2 cowok ya yang jaga di tenda cewek. Kalau ada apa-apa lagi langsung kabarin aku, kata si Rido. Nah di situ akhirnya diputuskan lah kalau yang akan jaga tenda cewek itu aku, si Dito sama si Fauzan yang pemberani itu. Randy sama si Dika satu tenda, sementara Taufik, Putra sama si Rido satu tenda. Jadi ada satu tenda yang dibiarin kosong tuh. Dah mereka balik lah ini ke tenda masing-masing sesuai pembagian baru. Belum ada 10 menit mereka balik. Randy sama si Dika yang satu tenda berdua atau cuma mereka berdua, dengar ada suara orang ngobrol dari arah tenda sebelah, which is tenda yang kosong itu, Wak. Nah, suaranya mirip kayak suara Fauzan sama Dito yang lagi ngobrol sambil ketawa-ketawa. Fauzan, Dito yang lagi jagain tenda cewek itu loh. Nah, situ Randy mikir, oh mungkin Rido sama Fauzan udah pindah ke tenda itu mungkin, Wak ya. Anak-anak cewek mungkin udah agak mendingan itu situasinya. Tapi walaupun tahu itu, Randy agak negur, Wak. Tapi dari tenda, Jan, Tok. Dah pelanin suara kalian, kata malam ini. Lanjut lagi tuh, denger lagi tuh suara ngobrol-ngobrol si Dito sama Fauzan. Sampai 4 kali ditegur sama siapa ini, nggak juga berubah, Wak. Masih terdengar suaranya. Mereka tetap ngobrol, tetap ketawa gitu ya kan. Kesal si Randy, disamperin lah ke tenda ke sebelah itu. Keluar dari tenda, itu dibuka, kosong itu tenda. Berlarilah si Randy ini balik lagi ke tenda ya ke sebelah. Wah, teriak-teriak ya. Nah mereka denger Randy ketakutan. Keluarlah siapa ini, si Dito sama si Fauzan dari tenda cewek. Ngapa kok Ren? Kok kalian ada di sini? Tadi aku dengar suara kalian di tenda sebelah tuh. Tapi waktu aku cek gak ada orang sih, Wak. Ngapa kok? Aku kan tadi di tenda cewek sama si Ojan. Kami memang dengar tadi kau manggil-manggil kami. Pun kami sautin kok. Cuma tuh kau panggil yang berikutnya gak kami sautin lagi. Karena kami takut kami salah dengar. Ojan sama Dito dengar waktu yang Tok, jangan. Itu dengar mereka. Cuma gak digubris lagi. Nah terus tadi yang kami dengar tuh suara siapa, Wak? Dito ada di sana kan. Udah, please lah. Udah gak usah dibahas lagi. Cuma perasaanku aja tuh. Tidurlah, udah mau jam 2 nih. Simpan energi kalian untuk perjalanan pulang besok, katanya.
Pas Rido bilang kayak gitu, sebenarnya Dito sama yang lain ini perasaan udah nggak enak kali, Wak. Udah nggak enak kali perasaan kawin Nadia. Apalagi si Dewi ya kan, karena sejak awal datang ke sana kan dia udah diliatin sama si sosok seram dari atas pohon itu. Ditambah lagi kawan-kawan yang lain juga ngalamin hal yang serupa. Cuman berhubung bentar lagi udah mau pagi karena nurut lagi lah itu kami semua. Toh juga paginya mereka bakal langsung pulang juga kok gitu. Karena mereka balik lah ini ke tenda masing-masing kan. Nah di sini Dito sama Fauzan tetap balik, Wak, ke tenda cewek buat jagain Nadia sama si Vira sama Dewi. Nah tapi baru beberapa menit mereka balik lagi ke tenda masing-masing ini, Wak, hal yang jauh lebih membagongkan terjadi lagi. Dan kali ini dialami sama anak-anak cowok, Wak, anak-anak cowok. Mereka diteror sama berbagai sosok secara berurutan langsung setelah ini. Jadi pas si Fauzan sama si Dito dibalik ke tenda cewek, posisinya, Wak, mereka ini lagi tiduran di paling pojok. Jadi Dito di pojok kiri, Fauzan di pojok kanan. Tengah-tengahnya nih lah si cewek-cewek. Dan karena memang tendanya kecil kan, cuma untuk kapasitas 3-4 orang kan. Alhasil mereka berdua ini, si cowok-cowok ini tidurnya agak nempel ke sisi tenda, biar gak terlalu mepet ke cewek, mungkin kan dia agak ke sisi tenda gitu. Nah waktu itu orang berdua ini gak tidur memang, Wak, karena kan mau jagain orang bertiga ini. Sampailah sekitar jam 2:30 pagi, Dito sama si Fauzan yang ada di pinggir-pinggir tenda ini ngerasa macam ada orang yang lagi jalan ngedekat ke tendanya mereka. Nah nggak lama si Dito ini ngerasa badan aku macam disenggol pakai kaki. Nah dia dari balik tenda tolnya macam disepak gitu kan. Terkejut, astagfirullahaladzim, kata dia kayak gitu, kelepasan teriak. Dewi, Nadia sama Vira jadi kebangun. Ngapa Dit? Ngapa? Wak, kayak ada yang nendang aku udah udah. Jangan aku rokotin lagi, udah malam ini. Serius deh, gak bohong, aku mau ditendang aku. Si Ojan di sebelah kan bilang, udah, gak usah takut, biar aku cek keluar. Oh, mau kesal aku nih, kata si Pojan kan. Pojan keluar, Wak, keluar dari tenda, kan memang dia yang paling pemberani kan. Dia keluar, belum ada apa-apa tuh. Dia noleh lah ke sekitar tenda itu buat ngecek, gak ada apa-apa juga. Tapi pas dia nengok ke belakang lagi, Wak, Fauzan dikejutkan dengan penampakan pocong yang lagi berdiri sekitar 1 meter dari tendanya mereka. Mata si pocong itu melotot, terus macam kayak ngeluarin cairan-cairan putih gitu loh, Wak. Mukanya hancur lebur, dan si pocong ini natap tajam ke arah si Ojan. Di situ keberanian Ojan langsung luntur, lebur seketika, Wak. Dia teriak sejadi-jadinya, wah! Tuh masuk dalam tenda, nangis banget si Ojan. Mama, aku mau pulang. Mama, aku mau pulang. Ojan nangis dia teriak-teriak panggil mama ya. Orang aku sama cewek-cewek di sana bingung lah dia gimana nenangin si Ojan. Panggil mama ini, aku nggak bohong, dia manggil mamanya. Oh jadi memang paling pemberani orangnya. Di titik itu baru itu aku tengok si Ojan tuh setakut itu tuh. Untungnya nggak lama cowok-cowok dari tenda lain pun datang ya kan, datang semua pada ngerumunin tenda. Cuman yang masuk cuma si Rido aja kan, tendanya sempit kali ya kan. Masuklah si Rido tepuk-tepuk punaknya, Jan, tenang Jan, dah nggak apa-apa. Bentar lagi pagi, bertahan kok ya, bertahan. Nggak mungkin kita balik sekarang Jan, nggak mungkin. Masih gelap, nanti malah ada apa-apa. Tenang, bertahan. Iya Jan, tenang lah kok Jan. Berapa jam lagi kok kita pulang? Tenang kok ya Jan ya, tenang ya. Waktu Rido lagi nenangin Pojan ini, Wak, di saat yang sama cowok-cowok yang lagi di luar itu, yang nggak bisa masuk ini, si Randy, Putra sama si Taufik ini, bertiga nih, Wak. Bertiga nih ya, dikejutkan sama penampakan sosok genderuwo yang mirip monyet besar katanya, dan nggak punya mata. Terus di lehernya dililit kain merah. Hancur muka Wak. Teriak lagi bertiga, wah, dari luar. Tapi badan mereka nggak bisa digerakin buat teriak. Sontak semua orang di dalam langsung nengok keluar kayak kenapa? Disitulah mereka lihat si Randy, Putra sama Taufik berdiri kaku, berdiri. Ya Allah, dan dia berdiri depan tenda itu, matanya melotot ke atas. Rido langsung keluar, ambil air sungai segelas, dia baca doa, langsung disiram-siramnya ke wajah orang ini bertiga. Barulah semua sadar dan nangis semuanya. Nangis semuanya. Bayangkan si laki-laki dia yang pemberani semua kan nangis. Aku mau balik. Ayo balik sekarang aja, gak kuat lagi aku di sini, gak kuat lagi, kata mereka kan. Di situ Rido langsung bilang, gak bisa. Udah, dibentak sama si Rido. Dikit lagi pagi. Kalau kita paksain balik sekarang malah tambah bahaya. Diam kalian di sini. Ojan nyaut. Tapi kalau kita di sini terus nggak aman juga. Aduh, kau mau tanggung jawab kalau misalnya sampai kami ini kenapa-napa? Iya makanya kau tenang. Kuncinya sekarang doa. Jangan kau gegabah. Pokoknya jangan ada yang tinggalin tempat ini malam-malam. Aku bilang stay di sini. Cewek dah lah nangis-nangis. Oh pokoknya chaos sekali lah malam itu Nadia. Bisa kalian bayangkan sechaos apa ya kan? Di saat lagi ribut-ribut ini, si Dito, Wawa notice. Dika mana
Dika yang setenda sama si Randy tadi tuh. Gak ada Dika weh, Dika hilang. Suasana yang tadi udah chaos, makin chaos lagi Nadia katanya. Mereka langsung, iya mana Dika, teriak-teriak kan. Terus gak lama, si Rido ngeliat si Dika terbaring di tepi sungai yang sungai keempat itu dalam keadaan pingsan. Rido dibantu sama anak-anak cowok langsung nyamperin, bergerak ya kan, mindahin si Dika ini ke area tenda tuh. Terus Rido bilang, Tori cepat-cepat nyalain api unggun. Untuk udah gak hujan waktu itu Nadia. Ini badannya Dika dingin kali kata si Rido. Nah, api unggun kami nyalain, Dika pun ditidurin lawak dekat si api unggun itu. Dan sama kayak sebelumnya, Rido langsung ke sungai, diambil air lagi, dia baca-baca doa, terus badannya si Dika dicipratin lah pakai air itu. Nggak lama sadar si Dika Habis Dika sadar, Rido langsung nyuruh si Dika ini wudhu di sungai dan ngambil air pakai botol 1 liter. Dika yang disuruh ngambil sendiri air sungai itu. Udah diambil sama Dika, dikawanin sama kawannya kan. Pas balik lagi ke tenda kumpul, Rido bilang, tolong semuanya kalian basuh wajah kalian masing-masing 3 kali. Terus tetesin air ini ke mata kalian 3 kali kanan, 3 kali kiri katanya. Dan jangan ada yang kelewat gitu. Di situ semua orang nurut lah kan, basuh muka 3 kali, Nadia tetes mata pakai air itu 3 kali. Terus Rido ambil lagi air di sungai, terus dia ngelilingin tenda sambil nuangin air itu ke tanah Dan habis itu Rido ngajak semua orang baca ayat kursi, Al-Fatihah, Al-Ikhlas, Al-Falaq sama An-Nas. Nadia kami baca lah itu. Baca udah diam. Udah selesai baca, insyaallah Allah jaga kita. Pindah, masuk tenda masing-masing. Jangan ada yang keluar apapun yang terjadi sampai pagi nanti kata si Rido. Masuklah mereka kan. Tapi entah kenapa setelah dapat air doa itu Nadia lebih tenang kami. Aku pribadi ngerasa lebih tenang juga. Kawan-kawan aku juga bilang kayak gitu. Udah masuk, sampailah matahari terbit, mereka udah gak dapat gangguan lagi. Dah. Pagi itu juga, waktu udah pagi, saat itu juga kami langsung bongkar-bongkar tenda, ngerapin apa yang ada. Kami harus cepat-cepat pulang pagi itu, udah nggak kuat lagi di situ ya kan. Bahkan saking takutnya nih Nadia ya, perjalanan yang harus ditempuh 5 jam buat balik itu nggak nyampe 3 jam, udah nyampe kan dekat desa X itu, desa si Rido. Dan mereka pun mampir dulu nih ya, udah nyampe di desa, mampir dulu mau ke rumahnya Rido ya kan. Tapi baru aja mereka pas di halaman rumah Pak Wahyu, bapaknya Rido langsung berhenti, stop, diam di situ, jangan ada yang masuk rumah aku, diam ya. Bingung, ngapa marah-marah bapak ini nih kan? Nurut aja kami, tegaklah kami di situ. Pak Wahyu masuk lagi ke dalam rumah, terus nggak lama dia keluar bawa 1 air gayung yang udah dicampur sama dedaunan. Nah, dia tengok kan, apa nih dibawa bapak? Nggak lama disiramnya air itu ke Vira, Dewi, Nadia aja Nadia. Terus kami nggak tas gitu kan. Pingsan langsung mereka bertiga. Ngapa nih? Kami nggak paham kenapa Pak Wahyu ngelakuin itu ya kan. Nah barulah setelah si Vira, Dewi sama Nadia dibawa masuk rumah, baru tersadar itu mereka bertiga. Nah disitulah Pak Wahyu bilang, mereka bertiga tadi dirasukin sama arwah 3 wanita penunggu sungai katanya. Nyaut si Nadia, kerasukan Pak? Saya kerasukan? Oh pantes Pak. Tadi tuh saya ngerasa saya memang masih tidur di tenda sih. Terus bangun-bangun saya udah di sini. Si Dewi sama Vira nyaut. Nah sama weh. Aku juga ngerasa kayak tadi aku masih di tenda lah. Mereka bertiga ngerasa mereka tuh terakhir kali di tenda gitu. Mereka nggak ngeh tuh mereka jalan pulang, nggak ngeh bertiga ini. Pak Wahyu langsung bilang, dah sekarang kalian udah aman kok. Yang lain juga udah aman karena kalian udah nggak ada lagi yang ngikutin katanya. Jadi artinya selama kami turun itu, entahlah sukma, entah jiwa, entah apanya si Vira, Dewi sama Nadia itu sebenarnya masih di tenda. Ditukar sama si 3 sosok penunggu sungai tadi tuh. Masuk ke diri mereka bertiga-tiga cewek. Untung Pak Wahyu itu ngeh. Sempat nggak ngeh, Nadia tuh bawa itu balik ke rumah ya kan. Nah habis Pak Wahyu bilang itu, udah Pak Wahyu udah membuka hal itu dengan hal seperti ini. Barulah semua dari kami cerita apa yang kami alami masing-masing selama perjalanan dan selama kami berada di batu berkamar itu. Udah lama kami tahan karena bongkar oleh situ. Si Vira cerita soal diliatin sosok kera hitam besar itu di atas pohon. Terus ada yang nengok sesajen bawah pohon beringin, ada kain kain merahnya. Dito sama siapa tadi itu yang pergi nyusul duluan, nengok ada tulang belulang. Terus ada yang nengok sekumpulan anak-anak mirip itu, tuyul bertanduk berekor, pocong mata benanah, genderuwo mirip. Wah semuanya Nadia. Semuanya kami ceritain sampai soal Dika yang tiba-tiba pingsan di pinggir sungai. Nah si Dika tuh apa yang ditengok Nadia? Nggak tahu dia nggak tahu sama sekali kenapa aku tiba-tiba ada dekat pinggir sungai. Nggak ada yang tahu. Kita sleepwalking dia entah apa, nggak ada yang tahu. Cuman Dika ngeh waktu dengar suara teriak orang berdua, si Nadia sama si Vira tuh ngeh dia. Tapi habis itu dia udah nggak ngeh lagi.
Apa yang terjadi tiba-tiba ya udah aku kebangun dekat samping api unggun tuh aja. Pokok semua lawak mereka ceritain kan. Nah pas dengar semua cerita itu Pak Wahyu cuman bilang, gangguan yang kalian alami itu pasti ada sebabnya. Pasti ada sebabnya karena jarang kali ada pengunjung yang diganggu separah itu kalau misalnya pergi ke Batu Bekamar. Mungkin karena kalian ramean mungkin ya. Terus kalian pasti berisik kan selama di sana. Makanya banyak penunggu yang di sana marah. Si Randy nyaut, "Iya sih Pak, memang selama di perjalanan tuh kami bercanda, kami ketawa juga kencang. Mungkin ya itulah Pak, macam mana kami udah lama nggak ketemu kan Pak, kami juga nostalgia di sini. Emang berisik sih Pak, saya sadari. Maaf ya Pak ya, jadi ngerepotin Bapak, ngerepotin Rido. Maaf ya we gitu kan. Udah nggak apa-apa nak, yang penting kalian semua kembali dengan selamat." Udahlah tuh. Habis cerita itu Nadia, kami ngobrol banyak dulu sama Pak Wahyu sama istrinya. Mereka juga ada nyiapin makan dulu. Apa kan kami dibolehin bersih-bersih dulu di rumahnya si Rido. Barulah mereka bersiap pulang. Waktu itu Nadia sebagai rasa terima kasih tuh aku sama kawan-kawanku nggak kasih 35.000 Nadia. Kami patungan keluarin duit sebanyak mungkin, ada kali 2 juta gitu. Terus kami kasihlah ke keluarganya Rido, baru kami balik pulang. Gitu ceritanya, ya Allah. Oke Wak, jadi itu tadi pengalaman horor yang dialami sama Dito dan kawan-kawannya waktu mereka berkunjung ke situs Batu Bekamar. Mereka yang awalnya cuma pengen reunian aja sambil menikmati alam, malah berakhir ngalamin kejadian yang bikin mereka lumayan trauma gitu loh. Lumayan sangat-sangat membekas kejadian ini dia. Bahkan kata si Dito, setiap kali ada orang nyebut Batu Bekamar atau misalnya ada dia lihat sekilas di internet apa Batu Bekamar, langsung merinding aku. Aku kenapa tiba-tiba merinding juga ya. Kalau Dito ada Wak, dia langsung merinding, dia bisa langsung kebayang-bayang sama kejadian malam itu tuh memang sekeos itu, seseram itu, semencekam itu Nat. Dan selain membekas di ingatan Dito sama kawan-kawannya Wak, tentu saja kisah ini juga menjadi pengingat untuk kita semua untuk selalu menjaga ucapan dan juga sikap pada saat berada di tempat-tempat baru. Dan tentunya jangan lupa selalu berdoa sebelum dan sesudah perjalanan. Semoga kita semua dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Oke, Wak, jadi itu dia kisahnya. Kalau misalnya kalian juga pengen berbagi kisah horor kalian, boleh juga kirimin ke kisahhoror@gmail.com. Jangan lupa sertakan subjek untuk judul ceritanya, sertain juga nomor WhatsApp, sertain juga Instagram kalian ya. Oke, jadi sekian. Terima kasih banyak yang sudah menonton. Kalau kalian suka video ini, klik like-nya. Jangan lupa komen di bawah untuk ide dan saran-saran untuk selanjutnya. Jangan lupa nyalain notifikasinya supaya kalian tahu kalau aku upload video baru. And as always, jangan lupa untuk klik tombol subscribe supaya kalian sama-sama tahu informasi menarik dan menegangkan dari channel aku. See you next video, Wak. Bye.